Ya Allah, ani maklum. Ya Allah, saya ini kalah sama kaumku ya Allah. Maksudnya kaumku tidak ada yang mau beriman. Fantasir, tolong tenangkanlah aku. Bantu ya Allah. Sampai sini dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun selesai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik, Allah turunkan wahyu. Di stop sama Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Berhenti engkau dakwah wahai Nuh. Selesai sudah. Tutup buku dakwahnya. Ditutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nuh, sungguh tidak akan ada lagi dari kaummu yang beriman kecuali yang sudah beriman. Dan jangan kau hiraukan lagi apa yang mereka perbuat. Sudah biar, mau jungkir balik, mau syirik, mau zina, mau apa, biar. Selesai sudah. Sekarang wahai Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bikinlah bahtera dengan bantuanku, kata Allah, dengan wahyuku. Dikatakan oleh para ahli tafsir, Allah mengutus malaikat untuk membantu Nabi Nuh bikin bahtera. Kalau kita baca sejarahnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah, dikatakan Nabi Nuh itu butuh waktu 40 sampai 80 tahun untuk bikin atau nanam pohon. Pohonnya ditanam sampai besar, setelah itu baru ditebang dan baru mulai dia siapkan kayu untuk bikin bahtera. Tatkala Nabi Nuh pun bikin bahtera, wa kullama maru alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap ada kaumnya yang lihat Nabi Nuh bikin bahtera, sakhiru minhu, dihina, diolok-olok. Ini yang dulu ngaku jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ada yang bilang Nabi Nuh bikin bahtera di atas bukit. Terus lewat lagi kaumnya, lihat ini orang bodoh, bikin bahtera kok di atas gunung. Bikin bahtera itu sana di pinggir pantai. Syukur kami ini dari dulu tidak beriman terhadapmu Nuh, kau ini sakit. Lihatlah caranya Allah subhanahu wa ta'ala menutup hatinya seseorang. Kalau orang yang punya akal sehat pasti berpikir, bener ndak nih Nuh? Kok ngeri begini? Sakhiru minhu, dihina Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya tersenyum, lalu mengatakan, intaskhoru minna fa inna naskhoru minkum kama taskurun. Silahkan sekuatnya kalian menghina, fa inna naskhoru minkum kama taskurun. Kami bisa menghina seperti yang kalian hina, yang kalian hinakan kepada kami. Fasaufa ta'lamun, dan kalian akan tahu, kata Nabi Nuh, mayatihi azabu yukhzi, siapa yang akan dihinakan oleh Allah dengan azab, wa yahilu alaihi azabum mukim, dan siapa yang akan dihabiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sesungguhnya. Tatkala sudah jadi kapalnya Nabi Nuh, bahteranya sudah siap, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta iza ja'a amruna, sampai saat datang perkara kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukanlah perkara main-main teman-teman. Wa farotan nur, dikatakan oleh para ahli tafsir, tanur yang dimaksud di sini adalah semua lubang yang ada di muka bumi, sumur, mata air, tanur yang digali buat masak, semuanya termasuk di ayat ini. Warofatan nur, lubang-lubang itu pun sudah mulai keluar air. Tanur itu isinya api, tapi apinya sudah mati, namun mereka tidak sadar karena sudah digenang sama air. Wafarotan nur, jadi air itu datang dari bawah dan juga dari atas itu mereka dihujani sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan hujannya itu bukan hujan biasa, bukan rintik-rintik. Hujan itu kayak ditumpahkan sama Allah air dari langit. Seperti teman-teman pegang ember, lalu teman-teman buang dari atas lantai 2. Cuor, seperti itu. Dari atas dan dari muka bumi air itu nyembur teman-teman. Di saat demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, kul nahmil fiha min kullin zawjainisnain, bawa semua wahai Nuh setiap yang memiliki nyawa, betina dan jantan, masukin ke kapal semua. Wa ahlaka, dan keluargamu. Ila man sabaqa alaihil qawlu wa man aman, kecuali orang-orang yang sudah tidak beriman, dan masukkan juga orang-orang yang beriman, 40 sampai 80 orang itu tadi. Diceritakan bahwasanya dek yang paling bawah itu hewan-hewan buas, dek yang tengah hewan-hewan yang tidak buas, dan dek yang paling atas burung-burung. Allah suruh naikin semuanya ke bahtera. Ini hewan-hewan tidak punya dosa. Angkat semua hewan-hewan ini, jangan sampai kena azab Allah. Jadi benarlah bahwasanya hewan-hewan itu takut sama Allah.
Mereka tahu azab Allah akan datang. Akhirnya naik semuanya ke bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah perintahkan, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Allah, naiki itu bahtera bismillah wajreha. Disuruh baca bismillahi dengan nama Allah majreha yang menjalankan itu. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu yang selanjutnya Nabi Nuh mengatakan, bismillah tasiru wa tajri. Bismillah dengan nama Allah, tasiru ini bahterah berjalan, wa tajri dan mengarungi samudra. Saat air itu sudah datang, banjir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi, yang menenggelamkan semua muka bumi tanpa tersisa. Tidak ada azab yang lebih parah dari azabnya kaum Nuh alaihissalam. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tajri bihim fiha maujin kal jibal. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlayar dan menghadapi ombak yang tingginya seperti gunung. Bisa teman-teman bayangkan, ombaknya seperti gunung. Terus kalau ombaknya sudah seperti gunung, orang-orang itu mau lari kemana? Sampai ada dikatakan kisah Israeliat, kisah ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu ini ngelihat ada air ngejar, dia lari nyari bukit, lari ke bukit. Dan dikejar sama air terus sampai ibu ini lari di ujungnya bukit. Di bukit yang paling atas, tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dan air itu naik terus sampai ke betisnya, naik ke perutnya, naik ke dadanya. Anaknya pun diangkat sama ibu ini. Lalu terus air itu sampai ke kepalanya, sampai ke anak yang diangkatnya. Semuanya tenggelam, habis, tidak tersisa. Mereka mengancam Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau main-main sama azab Allah. Mereka mengancam Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau main-main sama azab Allah. Sekarang azab itu sudah datang, yang mana Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini, karena sungguh kalau engkau sisakan ya Allah satu saja yang beriman ini, akan mereka sesatkan. Mereka akan menyesatkan umatmu ya Allah. Dia tidak akan melahirkan, tidak akan punya anak kecuali anaknya kafir juga, sama seperti bapaknya dulu. Ini yang didoakan kepada umatnya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Habisi semuanya ya Allah. Nabi Nuh sudah tidak kuat kepada kaumnya. Tatkala kapalnya Nabi Nuh alaihissalam mulai diombang-ambing sama ombak, Nabi Nuh pun melihat anaknya. Wa nada Nuhun ibnah. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi majili, waktu itu dalam satu posisi. Ya bunayyarka ma'ana, wahai anakku, ayo ikut naik ke kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau ikut sama orang-orang kafir. Ini engkau sudah lihat azab sudah datang. Kita lihat anak yang durhaka sama bapaknya, durhaka sama orang tuanya, durhaka kepada Allah, tidak mau bertauhid dan telah ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jawab anaknya, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Aku akan berenang ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Saya akan berenang ke tepian mencari bantuan, mencari keselamatan yang menyelamatkanku dari air. Qala la asimal yawma min amrillahi ila marrahim. Kata Nabi Nuh, hari ini tidak ada keselamatan. Semuanya akan ditenggelamkan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngobrol sama anaknya yang terombang-ambing, wahala bainahumal mauju. Datang ombak, digulung anaknya sama ombak, habis. Bapaknya melihat, fakana minal mughraqin, maka anaknya menjadi dari orang-orang yang digulung oleh ombak, tenggelam. Maka teman-teman, habislah semua mereka para kaum musyrikin. Yang tersisa hanya mereka yang ikut bahtera Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dikatakan istrinya sendiri juga tidak mau ikut ke bahtera. Dan yang mana dijelaskan Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu adalah keluargaku ya Allah. Maksudnya anaknya yang tenggelam tadi digulung ombak. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar ya Allah. Maksudnya Nabi Nuh tadi Allah itu bilang mau menyelamatkan keluarganya, bawa keluarganya ke kapal. Disuruh bawa keluarganya ke bahtera sama Allah. Tapi kenapa ya Allah anakku ditenggelamkan? Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sungguh dia bukan keluargamu. Karena ketika orang itu menjadi kafir, maka itu sudah bukan keluarga lagi di dalam Islam. Innahu amalun ghairu sholih. Sungguh permintaanmu ini wahai Nuh, itu bukan amal yang soleh, bukan hal yang baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmunya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin.
Langsung Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf atas kesalahan, atas teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai semuanya dan banjirnya mulai turun, kapalnya Nabi Nuh wastawat 'alal judi, bertengger di Judi. Judi itu ada yang mengatakan itu gunung, ada yang bilang bukit dan lain sebagainya, Allahu alam. Turunlah Nabi Nuh alaihissalam, dibawa itu semua hewan-hewan semua turun lagi dan hidup lagi. Yang mana kaum Nabi Nuh alaihissalam yang selamat, mereka tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya anak-anaknya Nabi Nuh saja. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Maksudnya yang punya keturunan sampai sekarang. Yang beriman ini tidak punya keturunan, berhenti keturunannya. Yang terus keturunannya itu ya Nabi Nuh alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Nuh saja yang tersisa. Makanya ini dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang spesial dari Nabi Nuh alaihissalam. Tilka min anba'il ghaibi nuhyiha ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dari kisah-kisah yang gaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, yang mana ini tidak diketahui oleh kamu dan oleh kaummu sebelumnya. Maka teman-teman, selesailah kisah Nuh alaihissalam.